Yang ketiga adalah point of momentum. Nah, pada tahap ini mulai terkenal perusahaan kita. Ya, mulai banyak yang tahu. Semua yang positif-positif terjadi. Ya, nah kalau misalkan di ceritanya om saya, itu dia buka toko sendiri, omsetnya meledak Pak, di awal-awal. Ya. Banyak yang datang, market lagi bagus, segala macam ya. Nah, sama juga seperti di Nagaya, awal-awal tahun 2022, akhir-akhir 2021, dapat penghargaan, proyek pertama mulai, utilitas tambah banyak. Wah, semua ngikut. Ya, semua ngikut. Karena mereka pikir, wah, semua akan fine-fine saja, semua akan lancar-lancar saja. Ya, tapi, ya, pada tahap selanjutnya lah, terjadi seleksi alam. Ya, dia cerita, terjadi seleksi alam. Dia tanya, kenapa tidak semua orang di muka bumi ini itu bisa sejahtera? Ya, kenapa tidak semua orang di muka bumi ini bisa kaya raya? Kenapa tidak semua orang di muka bumi ini itu bisa, kalau kepengen, misalkan kepengen mencapai, pengen kurus gitu ya, bisa mencapai itu. Ya, karena mereka tidak bisa melewati poin yang keempat. Poin keempat itu namanya adalah point of chaos. Kenapa saya tulis di bawah? Chaos itu berarti semuanya serba berantakan. Ya, karena kurvanya nggak akan naik, dia akan turun. Ya, kekacauan mulai terjadi. Target sepertinya nggak tercapai, mulai ada yang nyerang dari kiri kanan, ya, terus kemudian orang-orangnya sendiri mulai nggak percaya. Nah, kalau ceritanya om saya Pak, itu pandemi. Waduh, itu benar-benar dia bilang saya benar-benar menangis. Ya, nah, jadi pada tahap ini, itulah di saat dimana terjadilah seleksi alam. Mereka yang benar-benar tidak mempunyai visi jangka panjang, mereka yang tidak bisa melihat masa depan, cuma bisa melihat masa sekarang doang, pasti akan gugur di tahap ini. Pasti, sudah pasti. Kalau kita ngomong bisnis, sales sepi, mungkin berbulan-bulan nggak ada hasil. Kita udah kerja keras, tapi kok kayaknya nggak dapat hasil. Ya, kalau misalkan Anda lagi diet, misalkan, kita udah olahraga, udah makan dijaga, tapi kok berat badan nggak turun-turun, malah naik misalkan. Ya, nah saya Pak ya, saya ini punya satu hobi Pak. Ya, saya punya hobi itu solving Rubik's Cube. Oke. Rubik's Cube itu Anda tahu ya, Rubik's Cube ya. Anda kalau nggak tahu silahkan googling. Nah, itu sebenarnya untuk menyelesaikan Rubik's Cube itu ada algoritmanya Pak. Ya. Ya, nah algoritma itu di tahap yang terakhir, ini sebelum jadi, sebelum selesai, itu kelihatannya kita tuh seperti mengacaukan semua yang udah kita buat. Tapi satu hal yang orang-orang gugur di sini tidak tahu adalah ini akan terjadi, pasti akan terjadi sebelum dia itu akan mengalami kenaikan parabola. Yang naiknya akan sangat luar biasa. Ya, inilah yang dinamakan sama dia adalah point of victory. Jadi pada tahap ini Pak, banyak yang akan gugur Pak. Ya. Ya, karena mereka pikir, alah, ini nggak berhasil. Dan bukan cuma di Nagaya ya Pak, saya berbicara tentang apapun impian yang ingin kita capai. Apapun itu, ketika mencapai point of chaos, ya, itu semuanya momentum Pak. Semuanya terjadi bersamaan. Nggak ada yang bener lah, terus kemudian akan ada serangan dari kiri, dari kanan lah, kesannya kayak nggak ada progres, kemudian antusiasme kita mulai hilang, kita mulai bosan, cari mainan baru, ya, cari mainan baru, cari bisnis baru, ya, karena mereka nggak bisa melewati poin ini, Pak. Nggak semua orang bisa. Yang terjadi apa, Pak? Mayoritas dari orang-orang di luar sana itu jumping, loncat-loncat dari satu industri ke industri lain, loncat-loncat dari satu bisnis ke bisnis lain, loncat-loncat dari satu impian ke impian lain, tanpa pernah mencapai benar-benar apa yang ingin mereka capai. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu Pak? Karena dulu saya pun seperti itu. Saya pun benar-benar seperti itu. Saya tuh dulu tuh orang itu sering loncat-loncat. Saya bosan di sini saya pindah, saya bosan di sini saya pindah, saya bosan di sini saya pindah. Ya, itulah kenapa saya tuh nggak pernah, ya sebelum saya tobat ya Pak ya,
Ya, itulah kenapa saya dulu itu nggak pernah bisa mencapai apa yang ingin saya capai. Gara-gara kesulitan dikit, saya quit. Kesulitan dikit, saya quit. Kesulitan dikit, saya quit. Sekarang Nagaya ada di tahap situ, Pak. Ya. Ya, sedang berada di point of chaos ini. Banyak yang bilang kok penjualan kesannya slow ya. Ya, terus tiba-tiba ada pengumuman yang seperti kemarin ya, ada yang bahkan kami juga dengar dari manajemen ada member-member kita yang quote to quote ya, quote to quote ya, itu justru meng-FUD Nagaya di luar sana, itu sudah pasti terjadi. Ya, itulah yang namanya seleksi alam. Jadi alam itu memilih siapa yang the toughest, siapa yang the strongest, siapa yang bisa melewati titik tersebut. Kenapa? Gara-gara kalau sudah ada poin seperti ini, Pak, berarti kemenangan kita itu sudah dekat. Ya. Tujuan kita itu sudah dekat. Karena yang tersisa dari point of chaos ini adalah orang-orang yang memang layak, berhak untuk merasakan kemenangan nanti. Karena mereka bisa mempunyai visi jangka panjang dan mereka percaya dan mereka pertahankan kemenangan itu. Karena pada tahap inilah orang-orang tuh paling banyak keluar, paling banyak quit, nggak sanggup. Ya, soalnya kenapa Pak? Kalau di tahap pertama, gampang, motivasi masih tinggi, betul nggak Pak? Betul. Ya, apalagi di tahap momentum, wah semua yang bagus-bagus terjadi. Ya, kripto juga, di industri kripto. Kripto ini, ya tahun 2020-2021 tuh lagi point of momentumnya. Sekarang lah, mulai mengarah ke point of chaos. Siapa yang paling kuat? Dia akan bertahan. Anda perhatikan ya, semua perusahaan-perusahaan besar, Anda lihat saham mereka, pasti ada suatu titik di mana mereka itu chaotic. Turun harga sahamnya. Pasti ada. Nggak mungkin tidak. Bahkan kita sempat berbicara dengan Pak Yohanes Chandra beberapa hari yang lalu ya. Beliau cerita tentang itulah pengusaha-pengusaha quote-unquote karbit. Kalau lagi ada untung, ya, waduh, gaya hidupnya luar biasa. Giliran bulan depan nggak ada order, bagaimana? Ya, kita juga harus bisa persiapkan untuk masa-masa kelam. Sampai nggak ada sales, apa manajemen resikonya? Jadi bagi Anda yang bertanya, kok Nagaya kok cuman bagi 60%, 40%-nya kemana? Itulah gunanya. Itulah pebisnis sejati menurut saya. Nggak cuma memikirkan pada saat-saat senang, tapi dia juga memikirkan sampai ada resiko, apa pertanggungjawabannya. Ya, itulah CEO Anda. Ya, betul ya Pak Yunias ya? Sangat betul. Ya, jadi nggak cuma saya doang yang dengar. Kebetulan kita berbicara ada 3-4 orang. Gitu. Kalau kita pada saat-saat lagi gampang, semua orang bisa. Ya, pada saat lagi banyak order, semua orang bisa. Permasalahannya nanti ketika nggak ada order, ketika pandemi, segala macam. Apa pertanggungjawabannya? Ya. Nah, bagi Anda yang bertahan pada saat point of chaos ini, Anda siap-siap. Siap-siap. Berarti Anda layak, Anda dilayakkan oleh alam, oleh semesta, ya, untuk melewati, untuk merasakan kemenangan kita bersama. Karena waktunya sudah dekat. Ya, jadi kemarin Pak, ya, ini Anda boleh catat ya. Anda boleh catat ya ini ya, silahkan 5 poin ini dan Anda perhatikan kurvanya. Apapun itu, ya mau bisnis kek, mau nurunin berat badan kek, mau apa kek, apapun itu, mulai perusahaan kan, apapun itu, pasti kurva ini ada, pasti. Dan pada tahap inilah 90% lebih manusia akan dulu. Pertanyaannya, Anda yang mana? Ya.